Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Kita bersyukur karena pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita satu kesempatan untuk boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan setiap hari kita untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini dengan mengambil saat dan sejenak. Amin. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan sudah mempersatukan kita menjadi satu di tempat ini. Tuhan tidak memandang apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi kelebihan kita. Setiap kita ada di tempat ini mempunyai kelebihan dan kekurangan yang tidak sama. Kelebihan saya tidak sama dengan kelebihan Bapak Ibu. Kekurangan saya pun juga demikian, tidak sama dengan kekurangan Bapak Ibu. Tapi Tuhan telah menerima kita apa adanya. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama-sama menerima setiap kekurangan dari saudara-saudari kita dengan mengasihi mereka dengan kasih daripada Tuhan. Satukanlah hati kami. Kita boleh sambil bertepuk tangan.
satu kesempatan untuk boleh bersama-sama beribadah. Kami bersyukur kami boleh disatukan di tempat ini. Engkau tidak melihat segala kekurangan kami yang ada pada kami. Tuhan, kami bersyukur biar kami juga boleh belajar dari Engkau, boleh belajar mengasihi, boleh belajar menerima antara satu dengan yang lainnya. Menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Biar Roh-Mu yang bekerja dengan leluasa di dalam ruangan setiap hati kami dan ruangan ibadah ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, yang kita rasakan Tuhan disalibkan turun ke dalam neraka pada hari ketiga antara mati, naik ke surga sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang datang menghakimi hidup dan mati. Aku percaya kepada Gereja Kristen, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Tuhan kita adalah saudara semua. Oleh karena itu, di antara kita semua tidak perlu ada rasa curiga dan kita harus saling percaya. Yaitu dengan kita boleh belajar menerima kekurangan dari saudara-saudari yang lain, sehingga kita mempunyai hubungan yang intim, mempunyai hubungan yang mesra di dalam Tuhan. Begitu indah terjadi mesra. yang terambil dari Roma pasal yang ke-15 ayat 5 hingga yang ke-7. Kita katanya itu singkin susai Roma sipenzong ing zhe. Roma pasal yang ke-15 ayat 5 hingga yang ke-7. Roma sipenzong ing zhe.
Semoga Allah yang adalah sumber keturunan dan penghiburan mengaruniakan keturunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Di balasannya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita mempersiapkan setiap hati kita dengan menaikkan pujian, berakar, bertumbuh dan berkuat. Mari Bapak Ibu kita tetap bersatu tinggal di dalam Kristus. Kita belajar menerima kekurangan dari saudara-saudari yang lain, dan Kristus pun akan tetap tinggal di dalam kita, sehingga makin hari hidup kita boleh makin berakar dengan kuat dan boleh bertumbuh dengan baik. Pada akhirnya kita boleh berbuah banyak, berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan, berakar, bertumbuh dan berbuah.
Kami bersyukur di dalam anugerah Tuhan kami boleh dipersekutukan, kami boleh bertumbuh bersama-sama di dalam Kristus. Kami berdoa pagi hari ini, biar firman-Mu boleh membangun kehidupan persekutuan kami, di dalam persekutuan umat Tuhan, juga di dalam persekutuan keluarga kami. Biarlah Engkau akan menolong setiap kami dengan rendah hati belajar dan diajar kebenaran firman-Mu, dan Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Selamat pagi. Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita kembali di dalam Roma pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Roma 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mari kita akan membaca secara bertanggapan. Saya membaca ayat yang ganjil, saudara-saudari membaca ayat yang genap. Demikian kita baca secara bertanggapan Roma pasal 15 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Roma 15 ayatnya yang pertama. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Mari kita baca bersama-sama sekali lagi ayatnya yang ke-7. 2, 3. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul berani menerima kekurangan. Ya, berani menerima kekurangan. Saudara-saudari, setiap orang memiliki idealisme ataupun harapan terhadap yang lain. Di dalam konteks keluarga, ya, seorang yang menikah sebelum masuk pernikahan ataupun sesudah masuk pernikahan memiliki idealisme tentang pasangannya. Seorang wanita, seorang istri memiliki harapan juga idealisme terhadap pasangannya, suaminya. Dia berharap bahwa suaminya adalah seorang yang bisa mengerti, seorang yang lembut, seorang yang sabar, seorang yang bisa mengayomi, seorang yang mudah memaafkan. Demikian juga yang pria, sang suami juga memiliki harapan idealisme tentang pasangannya, tentang seorang istri yang mengerti, seorang istri yang bisa mempersiapkan apa yang diperlukan suaminya, seorang istri yang boleh sabar bersama-sama dia di dalam saat-saat sulit, dan masih banyak lagi. Demikian juga anak memiliki idealisme, harapan terhadap orang tuanya. Mereka berharap memiliki orang tua yang bisa mengerti anaknya, orang yang bisa mensupport anaknya, orang tua yang bisa mendukung anaknya. Demikian juga orang tua memiliki harapan idealisme terhadap anaknya. Dia berharap memiliki anak yang taat, anak yang rajin, anak yang bersemangat, anak yang hormat akan orang tua, dan masih banyak
harapan-harapan idealisme di dalam keluarga. Demikian juga di dalam persekutuan kita, ada harapan-harapan kita satu dengan yang lain. Kita berharap di dalam sebuah persekutuan saudara kita memperhatikan kita. Kita berharap di dalam persekutuan saudara kita adalah orang yang mengerti dan sabar terhadap kita, yang mendukung kita, membantu kita di dalam kesulitan. Itu adalah harapan-harapan di dalam satu persekutuan, baik persekutuan keluarga maupun persekutuan jemaat. Saudara sekalian, harapan-harapan ini, idealisme ini lahir dari banyak hal. Ada yang lahir dari orang tua, karena melihat orang tuanya, ayahnya sangat sabar, dia juga berharap memiliki suami atau pasangan yang sabar. Melihat ayahnya yang begitu cekatan, dia juga berharap memiliki suami pasangan yang cekatan. Itu idealisme harapan yang lahir dari melihat orang tua mereka. Saudara sekalian, harapan idealisme ini juga bisa lahir lewat tontonan, saudara sekalian, ya. Drama Korea. Aduh, kalau kita lihat saudara sekalian, mereka sangat manis, ya, mungkin memperlakukan pasangannya, omong-omongnya enak, responnya baik. Kemudian kita bawa itu di dalam satu kehidupan yang nyata, baik di dalam keluarga maupun di dalam persekutuan. Tapi ternyata saudara sekalian, pada kenyataannya seringkali kenyataan itu jauh atau tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan idealisme kita. Biasa saudara sekalian, sebelum menikah itu adalah masa-masa promosi, ya. Ingin orang yang kita cintai itu kita dapatkan, sehingga kita menampilkan sesuatu yang baik, kita tampilkan sesuatu yang manis, iya enggak? Saudara sekalian, beberapa orang mengatakan ini, saya belajar nyetir mobil lebih senang sama orang lain daripada sama suami saya. Dia nggak sabar, ya, dia bentak-bentak saya, dia nggak sabar, gini gitu. Ya, buat yang di sini mungkin tidak demikian, tapi beberapa kali saya mendengar demikian. Dia lebih senang les sama orang lain daripada diajarin nyetir oleh suaminya sendiri, saudara sekalian. Dulu padahal waktu pacaran sabar, ya, saya telat, nggak apa-apa, ya, nggak apa, cuma sebentar. Begitu sudah menikah, teriak-teriak saya telat sedikit, ya, saudara sekalian. Seringkali seperti ini, ya, kenyataan yang kita harapkan tidak sesuai. Masa promosi dengan masuk dalam masa pernikahan tidak sama, saudara sekalian. Ternyata dulu yang kelihatan sabar, iya nggak apa-apa, begitu tidak sabarnya setelah masuk di dalam pernikahan, saudara sekalian. Dan biasanya waktu harapan-harapan ini tidak kita dapatkan, banyak orang mulai menjadi kecewa di dalam keluarga, kecewa terhadap pasangannya, merasa tersakiti, dan lebih daripada itu mereka mengatakan kita cukup sampai di sini saja. Ada yang berharap bisa tukar tambah pasangannya, ya, tukar yang lebih bagus, atau kalau bisa dikembalikan saja, ya. Saudaraku yang terkasih, tidak sedikit yang demikian. Kalau di dalam persekutuan jemaat, waktu kita menjadi kecewa, sikap saudara seiman kita yang tidak sesuai dengan harapan kita mundur, kita tidak mau lagi bersekutu, atau kita pindah ke tempat yang lain dengan mengharapkan sesuatu yang lebih baik daripada saudara seiman. Saudara, wajar kita memiliki idealisme, wajar kita memiliki pengharapan-pengharapan. Tetapi kalau kita salah, ya, bersikap menanggapi kekurangan yang ada dari anggota keluarga kita, pasangan kita, saudara seiman, itu
akan membuat kita menjadi terluka. Firman Tuhan pagi ini mengatakan kepada kita bahwa di dalam persekutuan itu ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang memiliki kelebihan, ada yang memiliki kekurangan. Rasul Paulus mengatakan ini supaya jemaat di Roma menerima satu dengan yang lain, menerima saudara yang memiliki kekurangan. Apa dasarnya saudara sekalian? Dasar dari penerimaan ini, dasar penerimaan kita terhadap kekurangan orang lain adalah penerimaan Kristus terhadap kita. Di dalam pasal yang lain dikatakan bahwa Kristus, ya, Yesus menerima kita, Allah menerima kita justru pada waktu kita berdosa. Allah mengasihi kita waktu kita masih berdosa dan waktu masih menjadi seteru. Jadi luar biasa penerimaan Allah terhadap kita, penerimaan Kristus terhadap kita. Allah tidak menunggu kita menjadi baik terlebih dahulu, memiliki banyak kelebihan terlebih dahulu, baru mengasihi kita, baru menerima kita. Tidak, saudara sekalian. Justru pada waktu kita berdosa, pada waktu kita menjadi orang yang ngeselin, waktu kita menjadi orang yang menjengkelkan, waktu kita menjadi orang yang melukai hati Tuhan, yang tidak sesuai dengan harapan Tuhan hidup kita, disitulah Allah mengasihi kita, disitulah Allah menerima kita, disitulah Allah berkorban bagi kita, saudara sekalian. Jadi dasar penerimaan kita terhadap orang lain, baik anggota keluarga kita maupun sesama kita di dalam persekutuan kita adalah Tuhan sudah menerima kita dengan apa adanya, dengan segala kelemahan, keterbatasan, dan keberdosaan kita. Jadi wajiblah, seharusnya lah kita juga menerima orang lain dengan kekurangannya, dengan kelemahannya. Istri menerima suami dengan kekurangannya, kelemahannya. Demikian juga suami menerima istri di dalam kelemahannya, di dalam keterbatasannya. Demikian orang tua dan anak sebaliknya di dalam persekutuan saudara yang satu dengan saudara yang lain. Saudara sekalian, memang tidak mudah ya hidup menerima kekurangan orang lain, menerima kekurangan anggota keluarga kita maupun saudara seiman kita. Saudara, hidup dengan seorang yang cerewet, apakah mudah? Tentu tidak. Ya. Seorang yang cerewet, apa-apa masih salah, apa-apa masih kurang, ya, melakukan itu masih salah, melakukan itu masih kurang, selalu ada yang kurang. Itu tidak mudah. Hidup dengan seorang yang tidak sabar juga tidak mudah, saudara sekalian. Lama-lama kita menjadi tidak sabar juga. Kekurangan orang lain bisa berupa karakter yang kurang baik, ya. Bisa juga kekurangan itu berupa sikap atau respon yang kurang tepat, ya, sikap yang tidak tepat di dalam merespon, di dalam berkomunikasi. Itu tidak mudah, saudara sekalian. Tetapi ada beberapa hal, ya, yang kita pikirkan untuk kita bisa menerima kekurangan, keterbatasan anggota keluarga kita maupun saudara seiman di dalam persekutuan kita. Saudaraku yang terkasih, menerima ini bukan berarti membiarkan, ya, membiarkan dia di dalam kekurangannya, membiarkan dia di dalam keterbatasannya. Kita yang rohani, kita yang ngerti bahwa itu salah, itu kurang, kita akan membimbingnya, kita akan menyampaikannya, kita akan mengkomunikasikannya tentunya dengan cara yang baik, saudara sekalian, ya, dengan cara yang baik. Saya mengajak kita sekalian membuka di dalam Galatia pasalnya yang ke-6 ayat yang pertama. Saya akan bacakan ke saudara. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran,
maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Jadi kita tidak membiarkannya, saudara sekalian, tetapi kita akan memimpin orang itu atau anggota keluarga kita kepada jalan yang benar, kepada karakter yang benar, pada karakter yang baik, pada sikap yang tepat, pada sikap yang baik di dalam kehidupan bersama. Jadi kita tidak membiarkan, saudara sekalian, ya kita tidak membiarkan, tetapi kita akan menuntun orang itu menuju satu perubahan pada karakter yang baik, pada sikap, respon, cara hidup yang baik. Saudara sekalian, pada waktu anggota kita ya ada di dalam kekurangan, ya kita perlu memikirkan beberapa hal. Ya, saya akan menunjukkan kepada saudara gambar ini ya. Saya harap yang bisa kelihatan sampai belakang. Ya, saya akan menunjukkan ini saudara sekalian. Apa yang saudara lihat? Setidaknya yang depan bisa melihat. Apa yang saudara lihat? Apa saudara? Kelihatan? Ada? Apa yang saudara lihat di sini? Apa saudara? Lingkaran hitam? Iya, lingkaran hitamnya yang saudara lihat ya. Dari yang saya pegang ini, yang saudara lihat adalah lingkaran hitam. Kebanyakan orang akan menjawab ini, saudara, bahwa yang saudara lihat adalah lingkaran hitam dari apa yang saya pegang ini. Padahal saudara sekalian, ada satu permukaan yang lebih lebar, yaitu kertas putih. Tapi yang seringkali nampak adalah lingkaran hitam. Ini sama di dalam kehidupan kita bersama pasangan kita, bersama anak kita, juga bersama saudara seiman atau keluarga besar kita. Yang seringkali nampak pada kita adalah kelemahan, adalah kekurangan. Pasangan suami istri, kalau sudah ada satu kesalahan, entah kesalahan bertindak, kesalahan berbicara, atau kekurangan di dalam karakter, seringkali yang nampak pada kita adalah kekurangannya, kesalahannya. Kita melupakan banyak kebaikannya, sifat baiknya kita tidak ingat lagi, kita tidak pikirkan dan kita tidak rasakan. Yang kita rasakan adalah kepedihan hati karena harapan kita tidak sampai, sakit hati karena kita dilukai karena ketidaksabaran pasangan kita ataupun anggota keluarga kita atau saudara seiman kita. Kita melupakan segala kebaikannya, sifat-sifat baiknya kita tidak ingat. Jadi saudara sekalian, untuk bisa menerima kekurangan anggota keluarga kita maupun sesama jemaat saudara seiman di dalam persekutuan, baiklah kita tidak hanya fokus memikirkan semata-mata karakternya yang tidak baik ataupun sikapnya yang kita rasa tidak baik. Seseorang pasti memiliki sisi baik dan sisi tidak baik. Saya rasa lebih banyak sisi baiknya daripada sisi tidak baiknya. Tetapi mengapa kita seringkali lebih mempermasalahkan yang tidak baik, mengingat yang tidak baik, dan kita tidak mengingat segala kebaikannya. Saudara sekalian, di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Injil dikatakan kita seringkali tidak tahu balok di mata kita dan hanya lihat selembar di mata orang lain.
Kita seringkali seperti itu. Kita begitu gampang melihat kesalahan orang lain. Kita begitu gampang melihat karakter yang tidak baik dari orang lain. Kalau ada kesalahan di dalam keluarga, saudara sekalian, baiklah kita juga memikirkan apakah saya termasuk andil mengambil bagian di dalamnya. Apa kesalahan saya di dalam hal ini? Kita tidak buru-buru menyalahkan anggota keluarga kita, buru-buru menyalahkan pasangan kita, buru-buru menyalahkan orang tua kita, buru-buru menyalahkan anak kita, atau buru-buru menyalahkan saudara seiman kita. Baiklah kita juga memikirkan diri kita sendiri. Ya, apa kesalahan kita? Ya, jadi jangan hanya berfokus pada kesalahan orang lain. Kita lihat kebaikan, karakternya yang baik dari anggota keluarga kita atau saudara kita, sehingga kita berimbang. Kita bisa melihat bahwa setiap kita memiliki kekurangan dan kelemahan, ya, kebaikan juga kelemahan, saudara sekalian. Dan kita juga menyadari bahwa kita juga demikian. Kita juga memiliki kekurangan, memiliki kelebihan. Kita juga seringkali mengambil andil dalam satu kesalahan. Mungkin kita tidak melakukan apa-apa, itu juga bisa jadi merupakan satu kesalahan kita. Jadi kita jangan buru-buru menyalahkan orang lain, jangan buru-buru terus melihat kekurangan orang lain. Kita lihat kebaikannya, kita lihat juga kelebihannya, sehingga kita berpikir seimbang dan tidak hanya berfokus kepada kekurangannya. Kemudian saudara sekalian, untuk bisa menerima kekurangan, kita juga akan melihat, menyadari bahwa orang berubah itu butuh waktu. Tidak langsung begitu saja kita ngomong dia langsung berubah. Mungkin istri-istri berkata, saya sudah ngomong berkali-kali sama suami saya supaya dia tidak ceroboh, tapi tetap begitu saja. Ya. Saudara, orang berubah itu perlu waktu. Di dalam kitab Roma, ya, perubahan ke arah yang baik, perubahan seperti ulat menjadi kupu-kupu, itu butuh waktu, ada tahapan, ya, untuk berubah. Yang ngomong gampang, tapi dia sendiri mungkin bergumul dengan kelemahannya, bergumul dengan kekurangannya. Seorang yang ceroboh mungkin tahu dia harus berubah supaya dia lebih cermat dan teliti, tapi tidak bisa berubah begitu saja. Dia pengen berubah, masih juga. Tapi ada keinginan, ada perjuangan untuk berubah, dan itu perlu waktu. Jadi kalau kita melihat kekurangan anggota keluarga kita, pasangan kita, saudara seiman, ya, janganlah kita menjelek-jelekkan, janganlah kita merendahkan. Cobalah kita sadari bahwa dia mungkin sedang berjuang atas kelemahannya, dia telah berjuang atas kekurangannya, dan itu perlu waktu dan butuh dukungan dari kita. Ya, saudara sekalian, saudara-saudara yang terkasih, saya berharap, ya, kita semua melalui perlindungan firman Tuhan tentang menerima kekurangan ini, kita boleh belajar satu dengan yang lain, sehingga kita boleh menerima kekurangan pasangan kita, kekurangan anak kita, kekurangan orang tua kita, kekurangan saudara kita dalam keluarga besar, ya, dalam keluarga besar kita, maupun menerima kekurangan saudara seiman di dalam persekutuan jemaat, sama seperti Kristus yang telah menerima kita, menerima saudara, kita akan menerima satu dengan yang lain, menerima kekurangan satu yang lain, menerima kelebihan satu dengan yang lain, sama seperti Kristus telah menerima kita, sehingga kita tidak ada hidup di dalam konflik yang berkepanjangan, perseteruan yang berkepanjangan, melainkan karena kita menerima kekurangan satu dengan yang lain,
kita boleh hidup rukun. Kitab Mazmur mengatakan bahwa waktu kita hidup rukun, maka berkat-berkat Tuhan itu akan dicurahkan kepada kita. Mungkin pada pagi ini ada di antara saudara yang pernah kecewa terhadap pasangan saudara, kecewa terhadap orang tua saudara, kecewa terhadap anak saudara atau saudara seiman. Coba kita mulai memikirkan bahwa Kristus telah menerima kita, termasuk kekurangan kita, keberdosaan kita, dan kita akan belajar seperti Kristus, dan kita akan mengampuni, kita akan menerima, kita akan memaafkan jika ada konflik karena kekurangan, karena karakter yang tidak baik, karena sikap atau respon yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita memikirkan beberapa hal tadi, ya, menerima seperti Kristus menerima kita. Jangan berfokus pada kesalahannya semata. Ya. Ingat juga bahwa setiap kita memiliki kelebihan dan kekurangan, termasuk kita. Ya, kita juga memiliki kekurangan. Ya, orang lain juga memiliki kekurangan. Maka kita harus memaklumi. Ya, kita juga sama-sama memiliki kekurangan. Dan ingatlah bahwa perubahan itu memerlukan waktu dan perjuangan. Ya, terima kekurangan, mungkin pribadi yang memiliki kekurangan, entah itu pasangan kita, anak kita, orang tua kita, atau saudara seiman kita, tengah berjuang untuk berubah dari kekurangannya, untuk berubah dari karakternya yang buruk. Ya, perubahan karakter, perubahan sikap itu membutuhkan waktu dan perjuangan. Biar Tuhan memberkati kita dan membantu kita berani menerima kekurangan pasangan kita dan anggota keluarga kita, juga saudara seiman di dalam jemaat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang mengajari kami. Kami boleh diingatkan kembali betapa luar biasa Tuhan menerima kami, menerima kekurangan kami, menerima keterbatasan kami, bahkan memberikan pengampunan dan kasih-Mu pada saat kami menjadi seperti Tuhan. Biar ingatan ini boleh kami bawa, kami terapkan di dalam kehidupan kami berkeluarga, kehidupan pernikahan kami, juga kehidupan kami berjemaat, sehingga kekurangan, keterbatasan, karakter yang buruk tidak menghalangi kami mengasihi satu dengan yang lain, menerima satu dengan yang lain, sehingga kami semua boleh hidup rukun. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Tolong kami berikan pengertian kepada kami, sehingga kehidupan pernikahan kami boleh menjadi satu kehidupan pernikahan yang didasarkan pada penerimaan dan kasih Kristus kepada kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Saya mengundang saudara-saudari untuk berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan nyanyian pujian pengagungan kita kepada Tuhan dengan pujian doksiologi. Mari kita belajar untuk rendah hati,
menerima kekurangan, kelebihan dari pasangan kita, maupun dari anggota keluarga kita, maupun dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Sama seperti Kristus telah menerima kita dalam segala keadaan, bahkan ketika kita masih berdosa. Ini pula lakukanlah firman Tuhan dengan setia. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kiranya berkat Allah Tritunggal yang melampaui segala akal senantiasa memberkati, memelihara, membimbing, menguatkan dalam kehidupan saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dan bahkan dalam pergumulan-pergumulan dari saat ini seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.